saja. Kita mulai dengan pertemuan kedua adalah tentang lensa kamera. Ya, lensa kamera ini adalah bagian penting dari kamera. Jadi kalian kalau nggak ada lensa masih bisa motret tapi nggak ada gambarnya. Jadi mungkin gambarnya putih atau hitam atau abstrak ya. Jadi dia berfungsi mengcopy gambar, mengcopy suasana yang kalian tangkap ke dalam sensor kalian atau medianya, entah film atau sensor. Jadi dari situ dengan cahaya yang ada dibiaskan masuk ke dalam lensa, kemudian istilahnya dibangun kembali di dalam media atau sensor kamera. Gambarnya di-capture, dipindahkan ke dalam media dengan tentunya dengan pencahayaan yang tepat. Ya. Jadi lensa fungsinya dia mengumpulkan, memfokuskan gambarnya, kemudian di istilahnya kayak diproyeksikan lagi ke dalam media atau sensornya. Bentar, kita bisa dulu. Oke. Ini sambil ini bisa dibacakan, ya. Nah, oke, ini Karina, kamu bacain lensa kamera, kemudian ini kamu bacakan sambil supaya nggak ngantuk. Silakan. Yang ini, Pak. Iya, ada di layar ya. Silakan. Lensa kamera merupakan komponen penting sebuah kamera tanpa lensa. Proses pemotretan akan berlangsung lama dan tidak akan menghasilkan gambar yang baik. Ya. Lensa berfungsi menyalurkan sinar dari kamera ke dalam kamera. Ya. Lensa juga bertugas untuk besar pengumpulan sinar yang dapat disalurkan dalam kamera. Dan kepada film. Pada lensa kamera terdapat yang terdiri dari lensa cembung dan cekung atau kombinasi antara cekung dan cembung. Ya. Jadi di dalam lensa kamera tuh ada kombinasi. Biasanya di depan lensanya cembung, kemudian dia masuk di tengah tuh ada kumpulan lensa cekung dan cembung, convex dan biconvex, kemudian biasanya di belakang ada lensanya agak cekung, ya, gitu. Nanti, nah itulah kumpulan dari isi dalam lensa kamera. Coba dilanjutkan dengan siapa? Ayu. Mana Ayu? Dibacakan. Ayo, silakan. Bentar, Pak. Ya. Bentar. Jika sinar datang dari sumber pada jarak yang tidak terhingga mengenai lensa, maka sinar itu dibelokkan ke arah sebuah titik tertentu yang tetap. Titik ini disebut titik api. Bagi tiap-tiap lensa, jarak pusat lensa ke titik api adalah tetap dan tidak berubah. Titik api ini disebut fokus dan jarak antara pusat lensa dengan titik api disebut jarak fokus atau focal length. Ya. Karena titik api bagi masing-masing lensa adalah tetap, maka jarak fokus bagi masing-masing lensa juga tetap tak berubah. Ya. Pada dasarnya, lensa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Lensa fix, 2. Lensa variofokal atau zoom, 3. Lensa spesial. Lensa spesial, oke. Jadi itu adalah yang utama kalian tahu tentang focal length atau jarak fokus. Jadi itu adalah jarak titik api, ya. Titik apinya di fokusnya. Kemudian jarak antara pusat lensa dengan titik api itu namanya focal length atau jarak fokus. Jarak fokalnya. Fokal tuh apa ya? Kayak ya ini length itu kan panjangnya. Fokal tuh di daerah fokusnya. Jadi kalau lensa kalian 16 mm, berarti
focal length-nya itu jarak fokusnya juga dibilangnya 16 mm. 50 mm juga seperti itu, ya. Titik apinya. Di lensa wide 16 mm, titik apinya lebih dekat. Kalau di lensa 50 mm, titik apinya makin jauh. Lensa 200 mm semakin jauh lagi titik apinya, ya. Titik api atau fokusnya. Jadi kalau kalian putar ring fokusnya, nah itu yang kalau fokus udah jernih semua, itulah letaknya jarak titik apinya, gitu, ya. Tiap lensa titik apinya masing-masing. Kalau lensa 16 mili ya 16 mm, gitu, ya. Di 50 mm ya biasanya titik apinya untuk lensa 50 ya, 50 mm. Jadi nggak bisa berubah, masing-masing udah punya titik fokus, ya. Kemudian dasar lensa dibagi 3. Lensa fix adalah lensa yang tidak ada kombinasi dengan lensa lain. Kalau lensa vario atau zoom, dia lensanya bisa berubah focal length-nya, bisa berubah titik apinya. Kayak ini contohnya lensa 1635 f-nya 2,8. Nah, ini bisa 16 titik apinya. Kalau kita putar di 35, maka titik apinya jadi di 35 mm. Beda, berubah. Ini bisa 16 mm, kemudian ke 24 mm, ke 28 mm, jadi bisa berubah. Cuma diafragmanya ini tetap, gitu ya. Oke, kemudian lensa vario seperti ini. Rentangnya ada rentangnya, misalnya 28 sampai 70 mm, 24 sampai 50 mm, kemudian 35 sampai 70, 70 sampai 200 mm. Berarti dia ada lensanya bisa berganti-ganti fokusnya, focal length-nya, ya. Jarak fokusnya bisa ganti-ganti. Kemudian untuk lensa spesial biasanya ada lensa-lensa khusus seperti lensa yang digunakan untuk memotret arsitektur. Jadi dia namanya lensa perspective correction. Jadi kalau motret bangunannya miring-miring ke mana, ke kiri atau ke kanan, dengan lensa perspective correction akan bisa diluruskan. Jadi lensanya akan bergerak, lensa ini akan miring ke kiri atau ke kanan. Jadi dia bisa menyesuaikan lengkungannya jadi lurus semua. Itu lensa PC. Kemudian ada lensa mirror. Lensa mirror itu adalah lensa yang mempunyai satu diafragma. Jadi biasanya lensanya lensa tele 500 mili, 600 mili, tapi cuma punya satu diafragma. Mungkin dia lebih digunakan untuk satu diafragma, jadi nggak usah rubah-rubah kemana aja bawa satu lensa itu untuk foto wildlife ya, animal atau apa kayak di National Geographic itu udah cukup. Cuma itu memang diperlukan jarak yang jauh. Jadi kayak foto animal tuh kita perlu ngambil dari jauh. Kemudian mungkin burung yang di atas pohon, jadi perlu lensa itu. Kemudian ada lensa soft focus. Lensanya udah ada kayak filter softnya. Jadi kalau kita fokus sebagaimana tajamnya, dia nggak akan terlalu tajam, tapi tetap smooth gitu, ya. Oke, ini lensa-lensa. Nah, ini lensa fix. Lensa fix yang pertama adalah memiliki panjang fokus yang tetap atau titik apinya nggak berubah, nggak kayak lensa zoom, ya. Kemudian ada super wide, ada lensa tele yang panjang, ada yang 600 mili yang kayak kalian lihat buat motret bola, ya, atau 700 mili atau 1000 mm. Kemudian ada lensa vario atau variofokal atau zoom. Jadi lensa dengan panjang fokusnya bisa berbeda. Kayak ini 1635, kemudian 1735, 2135, 70, 210 mm. Ini bisa di zoomnya bisa dipanjang pendekin. Terus kemudian jangkauannya jadinya bisa berubah. Dari wide bisa ke medium, dari medium bisa ke
zoom ke telezoom, ya. Oke. Nah, ini ada lensa spesial tadi. Ada lensa fisheye. Fisheye, jadi hasil gambarnya image-nya seperti penglihatan dari ikan. Jadi agak melengkung sekali gitu ya. Ini kayak mata ikan gitu. Makanya dibilangnya fisheye. Jadi dia bisa menangkap 180 derajat yang ada di depan kita nih. Berarti 180 derajat tuh segini. Jadi dari kiri ke kanan tuh dapat semua. Kalau kita motret mungkin kalau di HP bisa pakai mode panorama kiri ke kanan semua gitu. Dijadikan satu. Ya. Kalau di SLR nggak bisa kayak gitu. Agak susah. Dengan photo stitch juga pasti agak motongnya beda. Kalau HP otomatis gitu. Kemudian lensa perspektif tadi PC, lensa telecermin, lensa mirror tadi saya jelaskan. Nah, lensa self focus juga. Kemudian ada lensa-lensa untuk motret yang suka motret makro. Nah, itu lensanya pakai lensa makro. Kayak kita motret benda-benda kecil perlu diperlukan lensa makro. Dokter gigi perlu, dentis perlu lensa makro. Ya, ada lagi lensa yang lebih untuk menjangkau benda yang sangat kecil, lensa mikro biasanya. Sekarang sudah agak jarang, dulu waktu kamera analog ada Nikon 55 mili mikro, nah itu biasanya untuk yang kecil-kecil banget, kayak semut-semut atau apa gitu ya. Kalau makro masih dapat semut, tapi semutnya agak gede. Kalau yang kecil biasanya diperlukan yang mikro, lebih kecil lagi. Ya. Oke, biasanya lensa mikro itu semua bentuknya lensa tetap atau fix, nggak bisa dirubah. Rata-rata gitu, ya. Lensa soft focus juga, lensa tele, bisa ada yang zoom atau tele yang panjang ya. Lensa PC nggak bisa, biasanya lensanya fix. Misalnya lensa PC 45 mm ya, udah segitu dia lebarnya. Kalau fisheye cuma di 8 mm biasanya. Oke. Kemudian lensa sudut lebar. Nah ini ada lensa sudut lebar. Coba dibacain. Anggita nih mulai ngantuk. Ayo. Ayo silakan sambil baca. Kita dengerin. Nanti saya jelaskan. Yang ngantuk silakan ngopi ya. Santai aja. Jarak fokus yang paling lazim digunakan adalah 16, 18, 28, 35 mm, termasuk lensa standar jenis wide lens. Sifat-sifat lensa sudut lebar atau wide lens: 1. Meluaskan pandangan dengan menjauhkan objek. Penggunaannya memotret dalam ruang interior, foto keluarga, ruang pengantin. 2. Ruang Kemudian ketajaman yang dalam. Penggunaannya untuk reportase di mana kecepatan kerja memotret adalah penting, tanda adanya keharusan tiap kali memfokuskan objek. Distorsi, melengkungkan garis vertikal dan horizontal, perspektif menjadi longgar atau melebar. Penggunaannya ekspresi seni untuk pemandangan dan benda-benda di dalam ruang. Ya. Jadi sifat sudut lebar atau lensa sudut lebar itu bisa meluaskan pandangan pasti. Objeknya katanya jauh kecil gitu. Dibanding mata kita nanti kalau kita ambil dia akan lebih lebar di hasilnya, ya, gitu. Jadi lebih kelihatan wide gitu. Kemudian ruang ketajaman yang dalam. Biasanya lensa sudut lebar yang fix atau ini mempunyai ketajaman ruang yang lebih dalam. Jadi walaupun kita menggunakan diafragma seperti saya 2,8, tetap karena dia udah titik fokus di depan, ke belakangnya tuh banyak bisa terlihat ketajamannya lumayan cukup baik, ya. Beda dibanding lensa 50 mili atau 100 mili, biasanya setelah difokus belakangnya tuh udah agak blur gitu ya. Kadang walau menggunakan diafragma sampai 16 atau 22
tetap masih kalau kita fokusnya lebih dekat ke belakangnya pasti udah mulai tidak terlalu fokus, tidak tajam, ya. Kemudian untuk distorsi, nah ini biasanya lensa sudut lebar sering rata-rata punya distorsi ya. Ya, distorsi biasanya ada yang melengkung-melengkung gitu. Jadi kalau mau difoto orang paling jelek adalah yang paling kiri atau kanan, mukanya bisa ketarik ke kiri atau ke kanan melengkung. Distorsi bisa terbagi dua di lensa. Ada distorsi barel, ada distorsi pincushion. Kalau distorsi barel tuh biasanya melengkung. Melengkung gini, ya. Dia bagian pinggirnya melengkung. Kalau pincushion biasanya cekung di pinggirnya. Jadi white-nya cekung, jadi orang jadi lonjong gitu, ya. Gitu. Distorsi barel dan pincushion. Ya, kemudian nah ini gunanya ya tadi ya ekspresi seni, pemandangan. Kemudian ada lensa tele, bukan teropong sih tele ya. Tele ya istilahnya dia bisa memfoto objek yang sangat jauh. Biasanya untuk lensa-lensa seperti lensa sepak bola itu 600 mili, 800 mili. Dia bisa motret full badan di jarak misalnya lensanya 600 mili ya. Nah, dia akan bisa full badan dalam posisi horizontal itu di jarak sekitar 660 meter atau 60 meter ya. Ya. Kalau lensa 100 mili biasanya dia bisa dapat bisa dapat full di jarak 10 meter. Lensa 200 mm biasanya bisa dapat full badan di 20 meter jaraknya. Biasanya segitu. Ya. Jadi kalau biasanya sepak bola itu 600 mili untuk full badan 800 mili ada yang pakai gitu. Karena jaraknya jauh-jauh dari sudut gawang ke tengah bisa 80 meter ya. Bisa berapa gitu. Pasti itu baru dapat full frame, full body gitu. Kayak gitu. Ya. Ada yang tanyakan nggak? Nah, lensa normal ini biasanya sama dengan pandangan mata kita. Antara 45 mm, 55 atau 50 mm itu sama. Biasanya disebut lensa normal. Kenapa disebut lensa normal? Karena seperti penglihatan mata kita normal segini, itu mirip dengan lensanya. Ya, nggak sama banget tapi mirip. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau di lensa 50 mm ini masih ada distorsinya sedikit. Dia nggak ada distorsi sekitar di 60 mm atau 65 mm ke atas. Ya. Oke, lensa zoom tadi udah dibilang ya variabel fokus atau punya banyak varian rentang lensanya, rentangnya. Jadi rentang dari wide lebih kecil lagi, lebih naik lagi ke 35 mm. Jadi punya banyak focal length ya. Kemudian daya salur lensa atau lens speed. Kenapa dibilang lens speed? Karena dia menentukan banyak cahaya yang masuk, besar cahaya yang masuk. Jadi bukan kecepatan cahaya ya, tapi banyaknya kuantitas cahaya yang masuk. Jadi kenapa dibilang lens speed? Kalau saat dia dibuka lebar, cahayanya makin banyak masuk, jadi makin cepat direkamnya. Jadi shutter speednya cepat sekali merekam cahaya udah banyak. Tapi kalau di diaframnya dikecilkan, cahayanya masuknya lambat. Jadi dibutuhkan kecepatan rana yang tinggi atau shutter speed yang lebih besar atau lebih lama. Contohnya seperti 30 detik atau seperlima detik atau 1 detik untuk merekam gambar. Karena lensanya untuk cahaya masuknya dikurangin. Kalau cahaya masuknya dibuka besar, diaframnya dibuka besar, maka cahaya makin banyak masuk,
kecepatan Rana atau shutter speed-nya hanya sebentar, udah cukup merekam gambarnya, gitu. Ya, cukup jelas ya. Jadi itu namanya daya salur lensa, ditentukan oleh diafragma. Ini kemudian baca nih, boleh nih. Tadi Ayu udah ya? Udah, Pak. Cindy silakan. Cindy coba hubungan jarak fokus dengan pandangan lensa. Lensa dapat diklarifikasikan atas dasar jarak fokusnya. Misalnya lensa dengan jarak fokus 45, 50, 55 mm tergolong lensa normal, yang berarti bahwa pandangan lensa apabila melihat sesuatu objek pada jarak tertentu kurang lebih sesuai dengan pandangan mata biasa. Ya. Apabila misalnya kita melihat objek yang sama dengan kamera yang berlensa fokus pendek, misalnya 40 mili, maka mendadak kita melihat objek itu terletak seakan-akan lebih jauh dari kita. Ya. Gambar objek itu di dalam kamera didorong ke belakang lebih jauh. Sebaliknya, jika kita melihat objek yang sama lewat kamera yang lensanya berfokus panjang 135 mili, maka objeknya tampak lebih dekat dibandingkan dengan mata telanjang. Udah, Pak? Dekat dan menjauhnya pandangan disebabkan oleh jarak fokus lensa. Nah ini tentang sudut tangkap dari lensa. Kalau lensa wide pasti nangkapnya lebar, kayak gitu aja, ya. Kalau lensa tele dia semakin kecil cakupannya. Kalau lensa normal segini misalnya, ya. Kalau lensa wide dia lebih lebar lagi, gitu ya. Ini cakupannya aja. Otomatis dia lebih fokus, ya. Secara pilih ke atas. Oke. Kemudian hubungan jarak fokus dengan sudut pandang ini yang tadi juga sama ya, 45 derajat. Ini dengan pandangan lensa sama. Dengan pandangan ya sama dengan cakupan ya. Jadi sudut pandang sama aja nih. 50 nah ini udah ada ketentuannya, misalnya 50 mm dia cuma bisa mencakup 45 derajat. Kalau 16 mm mungkin derajatnya lebih besar lagi. Kalau 100 mm ada berapa derajat? Biasanya ada di browsing banyak di tabel, bisa dilihat cakupannya berapa derajat. Tapi ya, yang kita butuhkan nanti kan disesuaikan. Nah, ini hubungan jarak fokus dengan ruang ketajaman. Coba baca. Siapa nih? Ini Rizky mana nih? Rizky. Coba dibuka kameranya. Rizky silakan. Nah, Pak. ini Rizky Dwi Lestari. Ini katanya bisa main bass nih. Dikit, Pak. Ya, mau dikit banyak. Baca dulu coba. Jangan nyanyi ya, saya belum suruh nyanyi ya. Ya, enggak. Yang mana, Pak? Ya, itu hubungan jarak fokus yang ada di depan kamu. Hubungan jarak fokus dengan ruang ketajaman. Lensa-lensa bersudut lebar mempunyai keuntungan dalam hal ruang ketajaman. Ya. Makin pendek jarak fokus suatu lensa, makin luas ruang ketajaman. Ya. Keuntungan ini bisa dimanfaatkan contohnya seorang wartawan foto yang melakukan reportase suatu kejadian yang berjalan cepat sering tidak sempat untuk melakukan focusing karena jarak pemotretan sudut pandang yang selalu berubah. Dalam hal dia menggunakan lensa wide angle. Angle ya, bukan Angel. Angel Ibrahim, Angel Arga, bukan ya. Angle. Ya. Angle. Ya. Angel. Dia dapat memotret pada jarak pendek. Oke. Dengan kepastian bahwa bila dia pasang jarak 3 meter, maka semua hal dari 3 meter ke belakang akan tajam. Iya. Dalam keadaan itu, dia hanya mengatur bahwa dia tidak akan menghampiri objeknya lebih dekat dari 3 meter ditambah dengan bukaan diafragma yang kecil, misalnya 8, 11, 16 saja supaya dapat membantu dalam membentuk ruang ketajaman yang luas. Udah, Pak? Udah, ya oke.
itu gambaran, itu contoh dari penggunaan lensa sudut lebar ya. Jadi kalau lensa wide dia cukup gunakan dengan diafragma 8, ruang tajamnya sudah cukup besar. Jadi dia nggak usah fokusin banyak-banyak sampai fokus sekali, bisa lumayan cukup ditangkap ketajaman ruangnya. Banyak dari, misalnya dia fokus di jarak 4 meter, dari 4 meter ke sana dia pasti fokus tajam. Ya, gitu. Misalnya fokus di jarak 2 meter. Dari 2 meter ke sana dia ke arah belakang pasti dia sudah ada ketajaman yang cukup. Beda dengan lensa 50 mili atau di atas itu. Biasanya berisiko kalau untuk menetapkan fokus kemudian membiarkan tanpa difokus di titiknya. Biasanya resikonya nggak fokus, banyak. Gitu. Saya sering jurnalis foto menggunakan lensa wide 16 mili, paling wide-nya 35 mili. Dia gunakan di bawah itu, di bawah 35, antara 8 terlalu distorsi. Bisa 10 mili sampai 35 mili juga cukup untuk jurnalis. Gitu, ya. Oke. Loh, kok habis slide-nya? Coba, Maria, silakan. Maria gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ayo Maria, silakan. Kamu mau tanya apa? Mic-nya di unmute dulu. Mic-nya dibuka dulu. Ya. Ini dibaca, Pak. Nggak usah. Kan saya suruh nanya. Kan itu udah selesai semua ya. Coba, kamu tanyakan. Apa yang mau ditanya? Yang nggak jelas? Atau kamu bisa menjelaskan lagi? Silakan. Saya belum terlalu jelas, Pak, tentang lensa-lensanya. Oh, berarti semua dong. Enggak juga sih. Nah, yang nggak jelas yang mana? 1, 2. Yang barusan tadi. Apa? Yang barusan. Yang barusan tuh apa? Yang tadi. Oh, tentang penggunaan lensa wide oleh jurnalis. Iya. Ya. Ya. Terus apa lagi? Maksudnya yang nggak artinya di mananya? Jadi Belum terlalu ngerti. Jadi di situ adalah tentang pemakaian diafragma dan lensa lebar. Ya. Ya. Di sini lensa lebar itu biasanya mempunyai ruang ketajaman yang cukup banyak. Walaupun pada bukan lensa yang besar. Bukan lensa yang besar tuh gini. Kalau lensa yang bukannya besar tuh dia segini diafragmanya. Kalau bukannya dibilang kecil, makin mengecil, maka cahaya yang masuk makin sedikit. Gitu ya. Gitu. Kalau dia membesar, makin kecil. Kalau dia membesar, berarti cahayanya makin banyak masuk. Biasanya ruang tajamnya semakin berkurang. Kalau makin kecil, ruang tajamnya ruang kedalaman ruangnya makin besar. Makanya biasanya digunakan di tengah-tengah. Antara diafragma 5,6 atau 8, itu cukup, lensa wide itu cukup menangkap ketajaman kedalaman ruang. Gitu. Jadi dia cuma istilahnya dia memperkirakan fokusnya 3 meter ditaruh di 3 meter udah. Dia potret apapun dia nggak bisa berubah lagi fokusnya. Gitu. Jadi pasti cukup tajam hasilnya. Kalau lensa wide ya, biasanya di 28 mili itu lensa wide bisa digunakan untuk itu. Selebihnya di atas 28 mm biasanya agak nggak fokus nanti hasilnya. Gitu. Ya, mungkin emang susah. Harus dijelasin melalui gambar dan sebagainya. Ya, karena nggak di kelas agak repot. Ya. Harus dengan contoh sebenarnya. Kalau di Margonda, kalau kita kelasnya offline, biasanya saya pegang kamera, kalian pegang kamera, kita coba hasilnya seperti apa, bisa terbukti. Gitu ya. Lihat hasilnya. Oke.
Sukma. Ya, makasih Pak. Oke, Sukma Jaya gimana? Sukma Jaya atau Bekari Jaya nih? Sukma Jaya. Sukma, mau tanya apa? Yang lain? Sukma, coba yang kurang-kurang jelas sedikit boleh saya bantu jelaskan? Mumpung ada di Zoom. Gimana Pak? Ya, kamu silakan tanya apa yang mau ditanyakan. Yang kurang Nggak ada, jelas, Pak. Nggak ada yang bisa yang mau jawab. tanyain. Cukup jelas ya? Jelas Pak, nanti saya apa sih Pak? Nanti saya Nanti saya, lupain aja, ya nggak apa-apa. Ya, ya jangan lupain Pak. ya kan harus dipraktekin ya, gitu. Putri gimana Putri? Putri, yang cowok-cowok, ya cowok-cowok biasanya nih, hobi fotografi, hobi videografi, hobi nenteng kamera, hobi jalan-jalan. Gimana yang cowok-cowok? Silakan. Arif, gimana Arif Kuntoro? Randy mau tanya ketua kelas siapa di sini? Oke, yang mana yang ketua kelas mukanya? Saya. Randy, Pak. Randy. Kemudian Fahrul mana Fahrul? Randy, Pak. Iya. Ah, Itu saya yang kayak cowboy. Dini gimana Dini? Dini lagi ngapain tuh Dini? Hah? Dini belum mandi ya? Dini belum mandi ya kamu ya? Tes. Masuk ke gap dah. Hah? Ada yang mau ditanyakan? Nadia, Ayu, Anggita, Pak, saya mau nanya, Pak. mana? Saya Pak Randy, Pak. Ya oke Randy. Habis itu Mitra siapkan ya, Mitra 10. Mitra 10. Mitra 10. Toko bangunan. Itu Belum juga. apa tuh? Mitra Triadisti, siapin ya. Mitra 10 mah toko bangunan ya. Oke, Randy, silakan. Pak, itu kan yang daya salur atau lensa speed kan menentukan apa? Banyaknya Ini- cahaya masuk. Ya, cahaya masuk itu berarti sama kayak diafragma ya, Pak? Itu diafragma namanya. Ya. Iya. Ya, jadi diafragma itu yang ada di dalam lensa. Gini, kekuatan lensa itu dibuat ada yang istilahnya dia cuma bisa membuka istilah coatingnya kualitas lensanya nggak terlalu bagus, makanya dia cuma punya diafragma paling kecil 5,6 atau cuma 4 sampai 4 kan gitu. Itu terus kalau lensa yang bagus buatannya biasanya bening, dia bisa punya bukaan lensanya sampai 1,4 atau 1 gitu. Itu bukanya makin besar gitu. Jadi cahayanya makin banyak masuk. Itu memang yang menentukan diafragma. Ya. Besar kalau diafragma nutup ya udah cahayanya sedikit masuknya. Kalau dibuka besar cahayanya banyak masuknya. Gitu Randy. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah, coba Mitra mana Mitra? Mitra 10. Mana Mitra? Mitra mana? Ayo. Saya Pak. Ya, kamu mau tanya apa? Monggo. Saya masih bingung, belum ada yang mau ditanyain Bapak, nanti aja. Oh, bingung. Kamu mau tanya apa mau nyanyi? Saya nggak bisa nyanyi Pak. Ya udah tanya aja makanya, jangan nyanyi, ya. Coba tanya, masa semua bingung gitu. Yang bingungnya yang mana gitu tanyain. Anissa gimana? Belum tahu Bapak. Belum tahu. Nanti aja nanyanya. Aku lagi bebenah. Lemarinya kebuka. Yang nggak tahu di mana? Ayo. Yang nggak tahu di mana? Materinya mana Pak? Hah? Materinya yang tadi. Ya, yang mana yang nggak tahu? Bantu. Rizky, kamu gimana? Diva?
Bapak? Ya, Rizky gimana? Rizky Mulyawan, kalau mau tanya silakan. Pak, Ya, ya, Agil. Kenapa, Agil? Hah? Tadi kamu yang ngomong siapa tadi? Rizky Pak, Rizky. Saya, Rizky Pak. Oke. Kurniawan. Ya. Ya, Rizky, kenapa? Saya mau nanya Pak, Tanya apa? perbedaan lensa tele sama lensa super tele itu apa ya Pak ya? Lensa tele biasanya telenya istilahnya super tele itu di atas. Ya, sangat panjang sekali. Umumnya lensa tele itu sekitar 600 mili paling panjang. Super tele ukurannya bisa sampai 1000 mili. Itu aja sih. Dia super panjang jadinya. Ada yang dibuat lebih dari 1000, 1200 ada, 1700 ada. Panjang banget gitu. Jadi biasanya buat motret bulan, kayak benda-benda planet lain gitu. Ya, astronomi. Biasanya untuk digunakan untuk kayak di planetarium seperti itu. Penelitian, pengawasan ya, kayak gitu-gitu benda-benda langit. Gitu. Jadi bisa dipakai buat fotografi juga, tapi siapa yang mau pakai motret orang pakai lensa segitu gitu. Yang dilihat apanya, bulu matanya doang dilihat kan. Ya. Jadi kalau super tele seperti itu. Kalau lensa tele yang biasa digunakan tuh antara rentang 200 mili sampai 600 mili itu lensa tele. Itu udah tele, masuk di tele. 100 masih medium tele. Ya. Oke. Oke. Lagi. Oke Pak. Oke. Nah, ini kita agak cepat ya kalau kuliah di Zoom memang nggak apa-apa. Tapi materinya udah semua. Yang kurang jelas kalian akan bisa tanyakan lagi di WhatsApp group gitu ya. Oke. Iya, Pak. Nah, Rizky mana nih Rizky? Mungkin mau nyumbang lagu. Kayaknya kita udah mau selesai kuliahnya. Silakan Rizky. Nyanyi. Kalau Nyanyi Pak, nyanyi. Azan, Pak, azan. Udah kelar aja. Lanjut. Oh, ini azan ya? Oh iya, ini jam 11.56 ya? Oke. Nida gimana Nida? Cukup jelas? Danang gimana? Danang Kusuma? Aman Pak, aman. Aman. Nida mana? Yang di sini yang suka motret siapa ya? Saya belum. Oh iya. Gini. Kemarin udah saya suruh follow IG ya? Udah Pak, udah. Ya. Udah follow. Kalau mau di fallback tolong DM ke saya deh. Saya udah nggak hafal kan. Yang kelasnya cukup banyak. Tolong di DM aja ya. Saya mau lihat ada yang suka motret ya gitu loh. Ya. Silakan ya. Udah kalau Ya, udah Pak. follow DM ke saya kasih tahu Pak saya